Hai siswa-siswi teacher semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, dan menunggu untuk tetap mengikuti pembelajaran yang akan teacher berikan kepada kalian semuanya. Nah, seperti biasa, teacher sangat berharap kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan separuh-separuh ya, supaya kalian bisa mengerti materi yang akan teacher sampaikan di video ini. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya kita review materi kita sebelumnya. Dan teacher berharap kalian ada mengulangi materi kita dan mempelajarinya di rumah, supaya ketika kita lanjut ke materi selanjutnya, pikiran kamu bisa nyambung dengan materi yang akan teacher berikan. Baiklah, kita review kembali materi kita tentang otot. Ya, masih ingat ya, materi kita sebelumnya adalah tentang otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, pengelompokan otot itu terbagi atas 3. Anak-anak semua siapa yang masih ingat? Ya, yaitu ada otot polos, jantung, dan otot lurik. Nah, seperti apa dan bagaimana otot lurik, otot jantung, dan otot polos itu minggu kemarin teacher sudah jelaskan, dan teacher berharap anak-anak semua sudah membacanya. Dan hari ini teacher akan melanjutkan materi kita. Teacher berharap kalian ada di posisi yang nyaman untuk mendengarkan video teacher ini, supaya kamu bisa nyambung dengan apa yang teacher sampaikan. Kita masuk ke fungsi otot. Nah, fungsi otot adalah salah satunya melakukan gerakan tubuh, membantu peredaran darah, untuk pernapasan, untuk proses pencernaan, untuk keseimbangan tubuh, mengatur postur tubuh, membantu proses melahirkan, dan yang terakhir fungsi otot adalah penglihatan. Nah, mari kita bahas sama-sama. Teacher harapkan kamu memperhatikan ya. Fungsi otot salah satunya yaitu melakukan gerakan tubuh. Nah, otot mana yang melakukan gerakan tubuh ini? Ya, yaitu otot rangka atau otot lurik. Berikutnya kita masuk ke fungsi otot yang kedua, yaitu membantu peredaran darah. Otot manakah yang dapat membantu peredaran darah? Ya, otot yang membantu peredaran darah itu adalah otot jantung dan otot polos. Kemudian kita masuk ke fungsi otot dalam pernapasan. Nah, bagaimana pula otot ini untuk membantu pernapasan? Nah, otot yang berperan dalam pernapasan adalah otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Berikutnya kita masuk ke fungsi otot dalam proses pencernaan. Nah, dalam proses pencernaan, otot yang berperan adalah otot polos yang berada di saluran pencernaan, akan melepas dan juga memegang saat ada makanan yang melewati saluran pencernaan. Kita masuk ke fungsi otot dalam mengatur keseimbangan. Nah,
Otot yang berperan dalam mengatur keseimbangan adalah yaitu otot inti, termasuklah di sini otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Berikutnya fungsi otot adalah mengatur postur tubuh. Nah, mungkin anak semua berpikir bagaimana otot dalam membentuk postur tubuh. Nah, letak di mana pengaturan postur tubuh ini kita bisa lihat di bagian otot-otot leher yang kaku, otot punggung yang lemah, atau otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan tubuh manusia. Berikutnya adalah fungsi otot membantu proses melahirkan. Nah, pada saat wanita hamil, otot polos yang berada di rahim akan bekerja menopang rahim yang terus membesar seiring bertambahnya berat janin. Kemudian, ketika tiba saatnya melahirkan, otot polos ini akan membantu mendorong bayi keluar dengan cara kontraksi. Kemudian, fungsi otot juga berpengaruh kepada penglihatan. Nah, otot yang berperan dalam penglihatan adalah otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Mata juga memiliki otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata, contohnya seperti berkedip, terus menyesuaikan jarak pandang, serta menggerakkan bola mata ke segala arah. Oke, dari penjelasan teacher tentang fungsi otot, anak-anak semua sudah paham? Ya, teacher harap supaya kamu bisa paham. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kontraksi otot dalam tubuh manusia. Ya, kontraksi otot dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana mekanisme kontraksi otot sebenarnya? Bagian ini merupakan mekanisme kerja otot, di mana otot-otot berkontraksi dan melemas untuk dapat menggerakkan tubuh. Setiap kontraksi dan pelemasan yang timbul merupakan respon daripada sistem saraf. Itulah kontraksi daripada otot dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam mekanisme kontraksi otot. Kunci dari mekanisme kontraksi otot ini adalah adanya sinyal dari otak dan energi dari makanan yang dikonsumsi. Nah, kita perhatikan mekanisme kontraksi otot ada beberapa buah, yaitu yang pertama adanya sinyal dari sistem saraf. Yang kedua, adanya reaksi kimia dalam otot. Dan yang terakhir, melemasnya otot. Oke, supaya kalian lebih paham, teacher jelaskan satu persatu ya. Mekanisme kontraksi otot, salah satunya adalah adanya sinyal dari sistem saraf. Maksudnya, mekanisme kontraksi otot itu dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf, atau yang sering kita dengar sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Jadi, sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik baru diterima oleh sel-sel otot. Kemudian, yang kedua, mekanismenya adalah adanya reaksi kimia dalam otot. Maksudnya, sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia yang bernama asetilkolin. Asetilkolin ini akan memicu berbagai reaksi kimia, di mana reaksi kimia ini akan membantu keluarnya kalsium dalam otot
dan merangsang kinerja senyawa aktin dan miosin yang dapat memendekkan otot atau membantu kontraksi otot. Yang terakhir adalah mekanisme otot, yaitu melemasnya otot. Nah, bagaimana cara melemasnya otot? Seperti ini caranya ya. Saat sinyal dari sistem saraf sudah tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot memanjang atau melemas. Ya. Perhatikan gambar yang teacher tayangkan di video ini. Ini merupakan kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi. Nah, coba perhatikan tangan kamu, ya, luruskan tangan kamu. Nah, lakukan seperti gambar yang di video ya. Ketika kita meluruskan tangan, di situ di bagian atas tangan kita seperti yang tunjukkan pada gambar yang ditandapanai adalah bagian lengan atas kita, ya, yang sejajar dengan telapak tangan kita itu paling atas, lengan atas, itu merupakan otot bisep. Sedangkan yang berada yang sejajar dengan telapak tangan kita paling bawah itu merupakan otot tricep ya. Yang bagian lengan atas, perhatikan gambar di video supaya lebih jelas ya. Teacher gak bisa mencontohkan langsung di depan kalian. Tolong ikuti gambarnya, luruskan tangannya. Nah, ketika tangan kita lurus, otot bisep dalam kondisi relaksasi ya. Sedangkan otot tricep dalam kondisi berkontraksi ya. Kemudian tekukan tangannya. Ya, tekukan tangannya seperti gambar. Nah, ketika kita menekukan tangan, di situ yang berkontraksi adalah otot bisep, sedangkan yang relaksasi adalah otot tricep. Oke. Mudah-mudahan anak teacher ada mempraktekkan tangannya seperti yang teacher minta kepada kalian untuk melakukan seperti gambar. Jadi kalian jelas bisa tahu membedakan kapan saatnya otot bisep berkontraksi dan kapan saatnya otot bisep berelaksasi. Sebaliknya, kapan otot tricep berkontraksi dan kapan otot tricep berkontraksi. Nah, demikian dulu penjelasan teacher tentang fungsi otot, mekanisme otot, dan bagaimana otot berkontraksi dan relaksasi. Dan kalau ada anak-anak teacher kurang memahami materi yang teacher sampaikan, teacher berharap anak-anak bisa mendiskusikan dulu dengan teman satu kelasnya. Kalau juga tidak mengerti, baru kembali tanyakan ke teacher. Dan kalau bisa, diputar ulang lagi video ini. Sekian dan terima kasih anak-anak teacher sudah menonton.